ada sesuatu yang sangat serius sebenarnya. Woi, bangun! Bersama Budi SPR membaca sejarah, riwayat, legenda, mitos 5 warna. Dimaklumi masih terkesan lompat-lompat. Ada juga tanya, mulai dari mana? Dari pengalaman pribadi sepanjang waktu hingga kini. Pengembaraan yang tak ada habis-habisnya. Kelana yang menyita tenaga juga. Penjelajahan dunia antah berantah, tetapi harus taat pada titah untuk realistis pada realitas yang terarah. Ya, sejalan dengan mitos itu, catatan peristiwa geologis zaman dulu sekali. Mitos ternyata merupakan catatan peristiwa geologis di zaman dulu sekali. Merupakan bahasa simbol pendokumentasian peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Demikian pula dengan tradisi tertentu, tradisi-tradisi tertentu, legenda-legenda tertentu yang dapat ditelusuri. Ternyata sumbernya dari peristiwa geologis tersebut yang sudah terjadi lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Pengalaman pengembaraan oleh karena kesan ketika masih di SD dulu lebih 50 tahun yang lalu. Kelana pemahaman dan kesadaran. Cerita yang dikira khayalan ternyata mengandung kebenaran sejarah. Mitos yang dikira ulah ngawur ternyata hasil karya cerdas cerdik cendekia. Dan sumbernya ada di sini. Letusan Gunung Toba dan Gunung Krakatau. Kedua peristiwa itu yang menjadi sumber mitos dunia. Jejak-jejaknya sangat nyata. Jejak peristiwa geologis yang sangat luar biasa, yang terhampar, dapat diselidiki, diteliti oleh para ahli dunia kapan saja. Meski demikian, garis tebal yang harus kita torehkan adalah, tapi ingat, cahaya matahari seberkas sinarnya yang jatuh di permukaan bumi untuk semua orang. Tidak ada etnosentrisme dalam mengais makna. Tidak ada yang berkelebihan dalam berkaca, melihat diri seperti apa. Oleh karena sesungguhnya posisi sentral, posisi pancar itu memiliki makna strategis filosofis, mengamanatkan kepada orang bangsa Indonesia seperti telah saya singgung pada bagian video prawacana yang kedua, bahwa keadaan yang perwira sesungguhnya mengembangkan semangat jiwa pengayom, penggerak, pendorong, pengembang koeksistensi dengan cinta. Pengayom, penggerak, pendorong, pengembang koeksistensi dengan cinta kasih. Sahabat bahagia, sekali lagi mohon dimaklumi masih terkesan lompat-lompat. Oleh karena komprehensivitas, lebih-lebih lagi dengan integralisitas, penerawangan persoalan yang luas dan mendasar, perlu penggambaran-penggambaran tertentu. Meskipun sesungguhnya
merupakan alur cerita itu sendiri. Maka bila saya katakan di muka, mulai dari pengalaman pribadi, mohon dapat disikapi dengan tenang. Ada dua hal yang saya terima dari ayah dan ibu saya ketika saya masih di SD lebih 50 tahun yang lalu. Ibu saya bercerita dulu Pulau Jawa dan Pulau Sumatera itu jadi satu dan terpisah karena letusan Gunung Krakatau. Sementara ayah saya bercerita tentang silsilah raja-raja. Ayah saya menyebut silsilah raja-raja Jawa itu sampai jauh sekali ke atas. Jauh ke atas sampai mana? Sampai nenek moyang Pandawa. Iya, Pandawa. Seperti yang kita kenal di dalam cerita pewayangan itu. Bagaimana jalurnya? Ayah saya mengatakan Arjuna punya anak Abimanyu. Abimanyu punya anak Parikesit. Parikesit dan seterusnya sampai raja-raja modern di tanah Jawa. Kedua cerita tersebut dari ibu saya dan ayah saya pada awalnya saya terima dengan riang gembira karena menjadi tahu dan percaya. Tetapi kemudian ada perkembangan yang berbeda terhadap cerita ibu saya. Oke, hanya saya mencari yang mana letusan Krakatau itu. Karena yang kita tahu selama ini letusan 1883. Gunung Krakatau lenyap. Kemudian muncul lagi kira-kira tahun 1929 yang kita kenal sebagai Gunung Anak Krakatau sekarang ini. Tetapi tentu saja bukan itu. Tetapi yang terkait dengan cerita ayah saya, ketika saya SMP dan seterusnya, saya enggak lah. Kenapa? Itu kan dari dunia antah berantah. Bagaimana mungkin dikaitkan dengan dunia sejarah yang nyata? Itu yang saya sulit bisa menerima pada waktu itu. Yaitu setelah SMP, SMA, dan seterusnya. Tetapi 40-50 tahun kemudian ada pemahaman. Saya dapat memahami bahkan kedua hal tersebut, cerita ayah saya dan ibu saya tersebut, ada kaitannya. Ayah saya bercerita, Parikesit itu merupakan perbatasan kalau di dalam cerita sandiwara. Ada wayang wong atau wayang orang dan ketoprak. Parikesit ke atas ceritanya disampaikan dalam sandiwara wayang wong atau wayang orang. Tetapi Parikesit sampai pada raja-raja masa kini ceritanya disampaikan dalam sandiwara ketoprak namanya. Seni ketoprak. Itu ayah saya dulu bercerita seperti itu dan memang kenyataannya seperti itu. Ya, ini sesuatu yang penting sekali, yang menunjukkan memang ada sesuatu yang sangat serius sebenarnya. Oleh karena itu saya katakan cerita ibu saya
dan cerita ayah saya ada hubungannya, ada kaitannya. Salam bahagia.